Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1221. Chapter 1221, ledakan. Di sini, taksi berhenti. Pengemudi itu memandang pasangan muda itu melalui kaca spion. Gadis itu sangat cantik. Dia memiliki aura heroik tentang dirinya, tidak seperti gadis pantai. Dia tampak agak menyendiri. Dibandingkan dengannya, pria muda itu memiliki penampilan yang biasa-biasa saja. Matanya adalah satu-satunya fitur yang menonjol. Long Yuksue membayar pengemudi sementara Tang Wulin turun dari taksi di depannya. Laut terbentang di hadapannya. Sepertinya tidak ada batasan. Long Yuksue turun dari taksi di sisi lain. Dia berjalan ke sisinya. Saat itu, pengemudi menjulurkan kepalanya dari jendela. Anak muda, kamu harus mengambil inisiatif setelah bertengkar. Anda harus tahu bagaimana memperlakukan wanita Anda dengan benar, Anda tahu. Haha, pengemudi itu kemudian menginjak gas dan melesat ke kejauhan dengan suara mendesing. Tang Wulin tercengang. Dia berbalik untuk melihat Long Yuksue. Wajah cantik Long Yuksue sedikit memerah. Anda belum berbicara sepatah kata pun kepada saya selama ini. Kami pasti memberikan kesan bahwa kami adalah pasangan yang baru saja bertengkar. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat tindakan imutnya, Long Yuksue tidak bisa menahan tawa. Dia menyamar, tapi kenapa dia masih semenarik ini? Mungkinkah dia tertanam dalam di hatinya? Saya dibesarkan di tepi pantai. Kota tepi pantai memiliki arti khusus bagi saya. Skycea City adalah kota terbesar di Sea. Saya ikut kompetisi di sini ketika saya masih kecil. Disinilah saya bertemu Xinglan dan Lizzie untuk pertama kalinya. Mereka mewakili Akademi Shrek. Xinglan adalah lawan yang hebat. Mereka juga anggota 7 Monster Shrek. Long Yuksue baru saja bertemu dengan anggota lain dari 7 Monster Shrek. Dia tidak akrab dengan mereka. Tang Wulin mengangguk. Dalam sekejap mata, hampir 1 dekade telah berlalu. Bagaimana waktu berlalu? Hei, kamu baru berusia 20-an, oke. Jangan bicara seperti kakek tua. Tang Wulin menjawab, itu hanya menunjukkan betapa dewasanya saya. Lihat di sana, itu adalah pelabuhan kota Skycea yang terkenal. Itu pelabuhan terbesar di Sea. Itulah alasan dibalik perkembangan Skycea City. Sekarang, sebagian besar digunakan untuk keperluan militer. Sebentar lagi, perang invasif akan dimulai di sini. Long Yuksue memberanikan diri, kamu tampaknya sangat membenci perang. Tang Wulin berkata, banyak orang mati dalam perang. Banyak lagi yang yatim piatu atau kehilangan orang yang mereka cintai. Perang diciptakan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut saya kejam mengorbankan nyawa orang lain demi keuntungan diri sendiri. Kau benar, aku sangat membenci perang, dan aku semakin membenci kekuatan besar. Ketika saya masih kecil, orang tua saya diculik oleh kekuatan besar yang tidak diketahui dan dipaksa bekerja untuk mereka. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Saya ingin menjadi master jiwa ketika saya masih muda. Prestasi saya hari ini adalah hasil dari orang tua saya yang direnggut dari saya yang membuat saya berkultivasi tanpa lelah. Federasi selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebebasan. Sayangnya, tidak pernah ada keadilan atau kebebasan di dunia ini. Long Yuksue berkata, kalau begitu, dunia seperti apa yang kamu inginkan dari kami? Tang Wulin berkata sambil tersenyum pahit, sebenarnya, saya sendiri tidak yakin dan itulah yang sebenarnya. Saya tidak memiliki cita-cita visioner. Saya hanya berharap dapat membantu mengurangi rasa sakit untuk sebanyak mungkin orang. Long Yuksue berkata, kamu melakukannya dengan baik. Selama invasi Abyssal Plain saat itu, jika bukan karena Anda, mungkin tentara Dewa Darah kita akan kalah dan pasukan Abyssal akan mengambil alih federasi. Itu akan menjadi tragedi nyata di mana semua kehidupan akan menjadi abu. Meskipun yang lain tidak menyadarinya, saya tahu pasti bahwa Anda adalah pahlawan. Kamu adalah pahlawan yang menyelamatkan federasi. Tang Wulin tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, tidak masalah bagiku apakah aku seorang pahlawan atau bukan. Saya hanya punya sedikit keinginan. Saya ingin menemukan ayah, ibu saya, membangun kembali Akademi Shrek dan markas besar Sekte Tang, lalu. Dia berhenti di tengah kalimat. Lalu apa? Meskipun Long Yuksue bisa menebak, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setelah dia melontarkan pertanyaannya, dia menyesalinya.
Kalau begitu aku akan bersamanya, dan kita akan memiliki rumah sendiri. Tatapan Tanggulin tiba-tiba menjadi lembut. Ya, yang dia inginkan hanyalah memiliki rumah. Itu adalah impian hidupnya. Dia ingin bersama orang yang dicintainya, orang tua, dan bahkan mungkin punya anak sendiri. Penglihatan Long Yuksue kabur, tapi dia bisa melihat pancaran air mata di matanya. Dia tidak mengharapkan dia menjadi sentimental. Dia juga tidak cemburu, dia sangat terkejut. Sebaliknya, dia patah hati. Dia melangkah maju untuk memeluknya. Saat ini, yang bisa dia pikirkan hanyalah menghiburnya. Dia ingin memberitahunya bahwa jika orang itu tidak bisa memberinya rumah, dia akan dengan senang hati mengisi tempatnya. Tanggulin sedikit tertegun dari pelukan Long Yuksue. Pada saat itu, firasat yang kuat memenuhi dirinya. Itu membuat rambutnya berdiri. Tanpa ragu, Tanggulin memeluk Long Yuksue dengan satu tangan dan melompat ke samping. Dengan satu lompatan, mereka mendarat di balik gundukan pasir. Ledakan. Suara ledakan yang intens datang dari permukaan laut yang jauh. Telinga Tanggulin dan Long Yuksue berdengung. Suara lain di sekitar mereka terselubung. Tak lama kemudian, gundukan pasir di samping mereka menguning dan berserakan di mana-mana. Gelombang kejut yang intens berdampak langsung pada mereka. Refleks Tanggulin sangat cepat. Sisik emasnya langsung menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melindungi tubuh Long Yuksue dengan tubuhnya sendiri. Dia mengendarai momentum gelombang kejut dan melompat. Mereka mendarat lebih jauh. Jika dia adalah orang biasa, dia akan tercabik-cabik saat gelombang kejut menghantam. Itu telah menyapu semua yang dilaluinya. Namun, Tanggulin memiliki tubuh yang kuat. Baginya, gelombang kejut dengan kekuatan seperti itu hanyalah dorongan yang kuat. Tiba-tiba, dia dan Long Yuksue melihat gelombang yang mengepul. Saat ini, penglihatannya berubah menjadi aneh. Langit tampak seperti lautan tempat mereka terbang seperti dunia luas di bawah laut. Tanggulin mengulurkan sayap naga emasnya di belakangnya. Mengendarai momentum, dia mengepakkan sayapnya dengan kuat saat dia membawa Long Yuksue. Bersama-sama, mereka melesat ke depan seperti anak panah. Meskipun demikian, gelombang yang mengepul muncul terlalu tiba-tiba, dan itu menutupi area yang sangat luas. Pada akhirnya, itu jatuh dari langit dan menabrak mereka. Penghalang cahaya kebiruan muncul tanpa suara. Itu menyelimuti mereka begitu air laut jatuh. Long Yuksue terkejut karena air laut di sekitar mereka tidak dapat menembus penghalang cahaya. Tanpa dia sadari, rune berbentuk trisula muncul di dahi Tanggulin. Cahaya kebiruan samar berdenyut di tengah rune. Tanggulin sendiri tidak bisa memahami ini. Namun, itu tidak mempengaruhi refleksnya. Dia mengepakkan sayap naga emasnya lagi dan menghancurkan permukaan dengan Long Yuksue di belakangnya. Mereka naik ke udara, tetapi tubuh mereka benar-benar kering, tidak tersentuh air laut. Saat ini, tatapan Tanggulin setajam biasanya. Penampilan tersesat dan lemah lembut yang barusan dia miliki telah hilang. Dia ceroboh dan emosinya sangat berfluktuasi sekarang. Ia tidak merasakan bahaya dengan kekuatan spiritualnya yang ternyata sangat sensitif. Mungkin, itu tidak ditujukan padanya. Tetap saja, dia seharusnya sudah merasakannya sebelum itu datang. Saat ini, gelombang besar di laut itu seperti tsunami. Meskipun episentrumnya jauh, dia bisa dengan jelas melihat gelombang kejut energi yang mengerikan meletus di udara di tengah lautan disertai dengan ledakan yang menggelegar. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dalam cahaya keunguan gelap yang redup. Pusaran air raksasa dengan diameter sekitar 1 kilometer muncul di lautan. Cahaya keunguan yang gelap berdenyut. Solen 3 Chapter 1222. Chapter 1222, Bahaya Mendadak. Amunisi jiwa tetap. Hanya amunisi jiwa tetap yang bisa memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Itu pasti amunisi jiwa tetap peringkat 9. Ia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu jika tidak. Sebuah kapal perang hitam yang berlabuh di pelabuhan hancur berkeping-keping oleh amunisi jiwa tetap peringkat 9. Dua pengawal perusak ungu lainnya terbalik oleh gelombang besar. Untungnya, kapal perang tidak berlabuh dekat satu sama lain. Serangan mendadak. Seseorang telah menyerang armada federal dengan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Di armada federal, ada kapal induk merah, kapal perang hitam, pengawal perusak ungu, kapal perang kuning, dan kapal patroli putih. Meskipun kapal perang memiliki peringkat yang sama, mereka memiliki peralatan yang berbeda. Armada terdiri dari berbagai kapal perang dengan kapal induk sebagai intinya. Saat ini terdapat 3 armada kapal induk yang sandar di dekat perairan kota Skycea.
Seluruh federasi memiliki paling banyak 3 armada kapal induk. Ketiga armada kapal induk ini ditempatkan di sini sebagai persiapan untuk perang melawan 2 benua lainnya. Semuanya dilengkapi dengan fasilitas canggih. Siapa yang mengira mereka akan diserang pada saat seperti itu? Terlebih lagi, pelaku menggunakan senjata terlarang seperti amunisi jiwa tetap peringkat 9. Untuk beberapa waktu, air laut melonjak dan menghantam pantai seperti dalam adegan kiamat. Pusat lautan meledak dengan badai energi yang kuat. Tanggulin secara pribadi telah mengalami kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat 9 di Akademi Shrek. Dia tahu jauh di lubuk hati betapa dahsyatnya senjata buatan manusia itu. Bahkan pohon emas dan sejumlah ahli top Akademi Shrek tidak bisa menahan kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat pembunuh dewa. Itu adalah kengerian teknologi manusia. Beberapa peneliti pernah berkata bahwa jika kemajuan teknologi terus berlanjut dengan kecepatan seperti itu, suatu hari umat manusia mungkin akan dihancurkan oleh teknologi canggih mereka sendiri. Amunisi jiwa tetap peringkat 9 telah dikembangkan 10.000 tahun yang lalu. Namun, hanya ada segelintir dari mereka. Mereka benar-benar senjata taktis. Senjata-senjata ini tidak digunakan selama ribuan tahun. Meskipun demikian, Tanggulin telah melihat dengan matanya sendiri kekuatan destruktifnya 2 kali dalam rentang beberapa tahun. Dia tidak yakin apakah dia harus menganggap dirinya beruntung. Bertentangan dengan keterkejutan yang memenuhi hati Tanggulin, Long Yuksue saat ini dipenuhi dengan perasaan yang berbeda. Dengan gemuruh ombak dan badai energi yang menakutkan, semuanya tampak seperti kiamat di matanya. Lupakan semua itu, dia saat ini dalam pelukan lengan yang kuat. Dia bisa dengan jelas merasakan gelombang kejut esensi darah padat yang berasal dari tubuhnya. Itu menyelimutinya, sehingga melindunginya dari dampak energi. Kekuatan destruktif tidak dapat menyentuhnya karena mereka hanya melewatinya. Dia merasa aman dan hangat. Pelukannya adalah perlindungan terbaik yang bisa dia minta. Selama dia ada, situasi apapun yang mereka hadapi tidak akan menjadi masalah. Emosi terpendamnya akhirnya keluar setelah sekian lama. Long Yuksue bahkan merasa bahwa pengorbanannya di masa lalu tidak sia-sia. Perasaannya jelas dan dipenuhi dengan kenyamanan. Dia tidak lagi tertarik dengan apa yang terjadi di luar. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan kehilangan dirinya dalam gelombang kejut esensi darah maskulin dan padatnya. Dia memeluk pinggangnya dengan erat. Meskipun mereka dipisahkan oleh lapisan sisik naga, dia berharap mereka bisa terus seperti ini selamanya. Dia mengepakkan sayapnya di belakangnya. Setelah pemeriksaan singkat, Tanggulin terbang menuju pantai yang jauh dengan Long Yuksue di belakangnya. Mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Karena armada kapal induk federal tiba-tiba diserang, dia memperhitungkan bahwa seluruh pasukan militer akan marah. Skycea City akan ditutup dalam beberapa hari ke depan. Setiap orang yang mencurigakan di pantai pasti akan ditangkap. Jika mereka ketahuan, mereka akan mendapat masalah besar juga. Semua orang yang mencurigakan pasti akan diselidiki secara menyeluruh. Setelah terkejut sesaat, Tanggulin langsung beraksi. Dia menemukan cara untuk melarikan diri dengan Long Yuksue. Tsunami terus mengamuk. Ini praktis menghancurkan setiap bangunan di sepanjang pantai. Untungnya, ada bendungan besar di pantai yang paling banyak menimbulkan dampak. Kerusakan di Skycea City terbatas. Sirene yang memekakkan telinga meraung tepat ketika Tanggulin dan Long Yuksue terbang menuju pantai. Kapal perang memasang penghalang pelindung mereka saat mereka bergoyang dari hantaman ombak. Untuk sesaat, permukaan laut bersinar dengan sinar pelindung. Semua kapal perang memiliki penghalang pelindung berwarna putih. Setiap penghalang pelindung kapal perang didasarkan pada peringkat kapal perang tersebut. Saat sirene berbunyi, semua radar militer diaktifkan. Plane tempur menembak ke langit. Sejumlah besar mesia juga diluncurkan dari kapal perang. Kekuatan spiritual Tanggulin memang kuat. Dia tidak harus menggunakan matanya untuk melihat bahwa semua ini terjadi. Ini adalah kekuatan yang menakutkan dari kekuatan militer federal. Jutaan mesia melonjak seperti kawanan lebah. Sesekali, ketika dia melihat ke belakang, dia bisa melihat beberapa sosok merah melintas. Plane tempur lepas landas berturut-turut. Dalam waktu singkat, radar menutupi area seluas ratusan mil termasuk perairan. Itu sangat mengerikan. Setiap armada kapal induk seperti landak besar. Kedua kapal perang ungu itu telah ditarik tegak. Namun, kapal perang hitam yang tidak memiliki perlengkapan pertahanan itu terkena pukulan parah dan telah tenggelam seluruhnya. Hanya sisa-sisa kapal perang yang terlihat di permukaan laut. Tanggulin tidak punya waktu untuk terpesona oleh kekuatan destruktif dari amunisi jiwa tetap peringkat 9.
Dia merasa bahwa dia berada dalam jangkauan radar. Bagaimanapun, dia tetap manusia, tidak peduli seberapa cepat dia bisa terbang. Penyapuan radar di area yang luas bisa dilakukan dalam sekejap. Entitas yang bergerak seperti dia akan sulit untuk dilewatkan. Setidaknya ada 100 Misha yang mengincarnya dan Long Yuksue, dan mereka menuju ke arah mereka. Tang Wulin tidak khawatir tentang Misha. Dengan kekuatan ledakan dari sayap naga emasnya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk kehilangan mereka. Yang lebih menakutkan, ada plane tempur yang mengunci posisinya. Tang Wulin tahu cara mengemudikan plane tempur. Secara alami, dia tahu betul kecepatan sebuah plane tempur. Begitu mereka ditemukan, tidak mungkin melepaskannya. Belum lagi Sol Douluo seperti dirinya, bahkan judul Douluo tidak bisa melawan kekuatan militer federasi. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Tang Wulin membuat keputusan dalam sekejap mata. Dia tiba-tiba menarik Long Yuksue ke pelukannya. Gerakan tiba-tiba menyebabkan rasa sakit pada Long Yuksue karena tubuhnya dalam pelukan erat. Ketika Tang Wulin mengunci lengannya, dia menarik sayap naga emasnya di belakangnya. Cahaya kekuningan gelap menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, dia jatuh ke tanah seperti meteorit. Dia berada di ketinggian 100 meter. Dia jatuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Di bawah penutup cahaya kekuningan tubuhnya, momentum kejatuhannya meningkat pesat. Ledakan. Long Yuksue merasakan tubuhnya bergetar hebat. Jika Tang Wulin tidak memeluknya erat dan melindunginya dengan energinya, dia mengira bahwa dia akan pingsan karena benturan itu. Kemudian, dia merasakan udara di sekitar mereka menipis. Dia merasa sulit bernapas. Dia adalah Master Armor pertempuran peringkat Kaisar Jiwa. Meskipun dia terkejut, dia buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya sendiri. Dia mengontrol pernapasannya untuk mengurangi konsumsi oksigen. Saat ini, dia telah terbangun dari sikap centilnya. Dia segera menyadari situasi yang mereka hadapi. Sederhananya, mereka terjebak dalam baku tembak. Terlepas dari siapa yang memulai serangan mendadak, mereka adalah pengamat yang selamat dari serangan itu. Selain itu, mereka adalah Master Jiwa. Mereka pasti akan menjadi subjek investigasi. Apakah itu Tang Wulin atau dia, identitas mereka harus dirahasiakan. Mereka tidak mampu untuk diselidiki oleh pihak berwenang. Karenanya, mereka harus melarikan diri. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka ditangkap oleh tentara federal. Namun, kota Skycea, tempat pasukan militer berkumpul, bagaikan penjara yang tak terhindarkan. Hampir seluruh wilayahnya tertutup radar. Sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Meski begitu, Tang Wulin memilih untuk lari. Merasakan udara menipis di sekitar mereka, mereka seharusnya berada jauh di bawah tanah saat ini. Mereka bergerak di bawah tanah. Meskipun Long Yuksue tidak tahu bagaimana Tang Wulin mengaturnya, tidak diragukan lagi itu adalah cara terbaik. Mereka terjebak oleh plane tempur dan Misha di udara, dan radar terkunci pada posisinya. Mereka hanya bisa lolos dari deteksi radar dengan pergi jauh di bawah tanah. Tidak akan mudah untuk menyebarkan radar seismik yang akan memberi mereka waktu. Tang Wulin dan Long Yuksue membutuhkan waktu untuk melarikan diri. Apa yang telah diaktifkan Tang Wulin adalah kemampuan tulang torso Raja Naga Gunung, kontrol gravitasi. Soul Land 3 Chapter 1223. Chapter 1223, melewati esensi. Raja Naga Gunung adalah dari elemen tanah itu sendiri. Dia mengandalkan kekuatannya yang besar untuk melesat ke bumi dan menggunakan tubuhnya yang besar untuk mengontrol kecepatannya saat mengebor dengan cepat di bawah tanah. Tangannya penuh karena melindungi Long Yuksue, jadi dia hanya bisa menggunakan ujung tajam sayapnya untuk membuka tanah. Kemampuan fisiknya jauh melampaui standar manusia. Segera, mereka telah mengebor puluhan meter ke tanah. Akan sangat sulit bahkan bagi radar seismograf untuk mendeteksi keberadaan mereka sejauh ini dan hasilnya akan sangat kabur. Namun, tidak mudah juga untuk bergerak pada kedalaman seperti itu, apalagi mengontrol kecepatannya. Pada saat ini, kekuatan spiritual luar biasa Tang Wulin memainkan peran yang sangat penting di sini. Dia mengandalkan persepsinya tentang atribut bumi untuk merasakan struktur bawah tanah ribuan meter di sekitarnya. Dia segera menemukan sungai bawah tanah. Dia mencengkeram Long Yuksue saat dia mengebor ke arahnya dan membiarkan air membawa mereka. Meskipun sungai tidak mengalir deras, bergerak melalui air jauh lebih cepat daripada tanah. Perasaan bahaya menghilang secara bertahap dan Tang Wulin merasa lega. Namun, itu juga pada saat ini ketika dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Long Yuksue di pelukannya.
Perjalanan mereka sudah berlangsung cukup lama. Dari guncangan hebat yang dia rasakan ketika Tang Wulin berlari ke bawah tanah hingga perasaan tercekik di kemudian hari, Long Yuxue menanggung seluruh cobaan itu dengan tenang. Meskipun dia memiliki basis kultivasi kaisar jiwa, daya tahan tubuhnya jauh lebih sedikit daripada Tang Wulin. Kemampuannya untuk mengatur kekuatan jiwanya membuatnya mampu menahan nafas untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi terlihat jelas bahwa dia sudah melebihi itu. Dia sangat terpengaruh setelah mengalami guncangan hebat selain perubahan pikiran dan jiwanya. Saat ini, tubuhnya sudah mulai terasa sedikit kaku sementara fluktuasi hidupnya mulai melemah secara nyata. Oh tidak. Masih kaget, Tang Wulin buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat Long Yuxue. Dia mengandalkan mata iblis ungu miliknya dan menemukan mata Long Yuxue tertutup rapat dan wajahnya yang menawan pucat mengerikan, seperti kertas dengan warna dasar hijau ungu. Jelas bahwa dia tercekik. Pada titik ini, Tang Wulin tidak berani melambat dan dia menyingkirkan segala sesuatu dari pikirannya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan mencium bibir halus Long Yuxue untuk memberinya nafas yang sangat penting. Metode misterius surga yang ia kembangkan dikenal karena vitalitasnya yang berkelanjutan. Selain pelatihan sekte tubuh dan kultivasi yang kuat, inti ganda dan sirkulasi ganda yang terbentuk di tubuhnya memungkinkannya menahan napas untuk jangka waktu yang sangat lama tanpa masalah. Long Yuxue dibawa kembali dari tepi bahaya setelah menerima nafas hidup Tang Wulin. Tubuhnya jelas telah rileks sementara dadanya mulai menjadi lebih intens. Bibirnya lembut dan harum, tetapi Tang Wulin tidak peduli menikmati momen itu. Dia mempercepat dan mengandalkan ingatannya untuk bergerak ke arah tempat tinggal mereka dengan kecepatan penuh. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai matanya untuk mengamati situasi di lapangan. Dia akhirnya menemukan jalan yang sedikit lebih sepi dan membawa Long Yuxue saat mereka menuju ke sana. Bibir mereka terbuka saat keduanya menerobos tanah. Tang Wulin tidak terganggu oleh penampilannya yang acak-acakan. Dia segera membawa Long Yuxue untuk bersembunyi di sebuah gedung sambil menarik kembali kekuatan jiwanya untuk menghindari ditemukan oleh peralatan pendeteksi kekuatan jiwa di radar bermutu tinggi. Long Yuxue terengah-engah, tetapi matanya yang indah tetap tertuju pada Tang Wulin sepanjang waktu. Dia menciumku. Meskipun dia mengerti bahwa itu adalah masalah kemanfaatan, pada saat yang tepat, hatinya dipenuhi dengan gelombang dan riak emosi. Dia sudah lupa tentang rasa sakit karena tercekik seolah-olah dilemparkan ke angin. Tang Wulin membersihkan tanah dari tubuhnya. Dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan jiwanya, jadi tidak mudah untuk menyingkirkan semua itu. Saat itu, suara sirene sudah bergema di seluruh Skysia City. Dia bahkan bisa membayangkan dengan kakinya bahwa Skysia City akan diperintah oleh kendali militer untuk jangka waktu yang sangat lama berikutnya. Ini akan sangat merepotkan mereka. Dia akan merenungkan hal ini lebih banyak ketika dia kembali. Tang Wulin menyalakan komunikator jiwanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengirimkan sinyal agar semua orang berkumpul. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Tang Wulin ke Long Yuxue. Long Yuxue menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak berbicara lagi karena dia membiarkan emosi yang tidak biasa meresap ke dalam hatinya. "Ayo cepat kembali. Saya khawatir akan ada beberapa perubahan pada rencana. Tidak peduli target serangan ini, kita harus bersembunyi dulu," kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Masyarakat umum tidak menyadari situasi tersebut. Ledakan keras yang menggema di seluruh kota diikuti dengan sirene yang menusuk pasti akan menimbulkan ketakutan dan kekacauan. Sekaligus, orang-orang di jalanan ramai-ramai. Tang Wulin dan Long Yuxue mengatasi kekacauan untuk kembali ke hotel dengan tergesa-gesa. Semua orang sudah kembali setelah menerima sinyal Tang Wulin. "Kapten, apa yang terjadi?" Yue Zhenyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya setelah melihat tampang acak-acakan Tang Wulin. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, "Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak. Saya sudah menghubungi orang-orang dari Sekte Tang. Kita harus pindah." Seseorang menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 untuk menyerang armada federal sebelumnya di pelabuhan Angkatan Laut. Sebuah kapal perang hitam dibombardir dan tenggelam. "Saya khawatir Skysia City akan dipenuhi bahaya di setiap kesempatan dalam waktu singkat, jadi kami harus menyembunyikan diri dengan lebih baik." Amunisi jiwa tetap peringkat 9. Keenam monster lainnya memiliki perubahan wajah setelah mendengar namanya. Mereka hampir terbunuh oleh serangan yang mengerikan ketika Akademi Shrek dihancurkan. Tidak ada yang menyangka bahwa amunisi jiwa tetap peringkat 9 akan muncul sekali lagi. Sementara itu, pintu dibuka dan Douluo Zhang Xin yang asmara masuk dari luar.
Zhang Xin berbicara, ikuti saya. Sebenarnya, tempat mereka tinggal awalnya adalah milik Sekte Tang. Jadi, mereka tidak pernah perlu memberikan informasi check-in. Dipandu oleh Zhang Xin, mereka memasuki dunia bawah tanah sekali lagi melalui terowongan di belakang hotel. Namun, tempat itu kurang canggih dibandingkan dengan Heaven Door City. Hanya ada satu tempat berlindung yang agak redup di bawah tanah. 7 monster Shrek, Aruheng, Sima Jinchi serta anggota unit naga darah dijatuhkan secara berurutan. Dalam 1 jam, kelompok itu sudah selesai berkumpul. Seperti yang telah diprediksi oleh Tang Wulin, kota Skysia telah mengumumkan darurat militer dan meluncurkan pencarian pelakunya ke seluruh kota. Apalagi, informasi itu disegel dari luar sehingga berita serangan itu tidak menyebar ke luar Skysia City itu sendiri. Segera, berita itu kembali. Militer telah melakukan pencarian menyeluruh dan memiliki berbagai jenis peralatan deteksi berskala besar. Setiap master jiwa dengan basis kultivasi di atas 3 cincin perlu menjalani pemeriksaan dan interogasi menyeluruh dari militer untuk memverifikasi identitas mereka di kota Skysia. Di sisi lain, Dou Luo yang asmara membawa berita yang membuat Tang Wulin terdiam. Menurut penyelidikan militer, serangan itu diluncurkan oleh tentara rahasia kerajaan Bintang Luo. Itu tidak mungkin, kata Tang Wulin dengan tegas. Sejak kerajaan Bintang Luo telah membuat keputusan untuk bekerja sama dengan kita, mengapa mereka menarik kembali kata-kata mereka sekarang? Kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat 9 luar biasa, tetapi dalam kenyataannya, itu pasti tidak bisa menyebabkan kerusakan yang cukup untuk menghancurkan armada kapal induk. Sebaliknya, itu hanya akan meningkatkan permusuhan federasi. Setidaknya, itu akan mempercepat dimulainya perang. Selain itu, membawa amunisi jiwa tetap peringkat 9 ke federasi bukanlah tugas yang mudah, apalagi ke kota Skysia. Dou Luo Zhang Xin yang asmara mengangguk. Kami memahami bahwa hampir tidak mungkin bagi kerajaan Bintang Luo untuk melancarkan serangan, tapi bukan itu yang dipikirkan oleh militer. Sebuah kapal perang sangat mahal. Militer pasti mendidih dalam amarah saat ini dan menghamburkan banyak ide yang salah di Kekaisaran Bintang Luo. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Jika bukan Star Luo Empire, lalu siapa? Apakah itu pemujaan Roh Kudus? Zhang Xin berbicara dengan suara yang dalam, saya pikir kemungkinan besar itu adalah kultus Roh Kudus. Namun, tidak ada yang berhubungan dengan pemujaan menurut berita yang datang dari militer. Sebaliknya, banyak tanda menunjuk ke Star Luo Empire. Soul Land 3 Chapter 1224 Chapter 1224 Korespondensi. Zhang Xin berbicara dengan suara yang dalam, itu sulit untuk dikatakan, tetapi serangan itu benar-benar mengakibatkan kerugian yang parah. Berita paling jitu yang kami terima sejauh ini adalah bahwa kapal perang tersebut sedang dirombak pada saat itu. Hanya ada satu awak kerangka staf pemeliharaan di kapal, jadi korban jiwa relatif rendah. Ada lebih dari 200 orang tewas. Jika seluruh awak ada di kapal, korban pasti akan melebihi 3.000. Ada kilatan cahaya di mata Tang Wulin. Mungkinkah ini direncanakan oleh militer? Zhang Xin menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Harganya terlalu tinggi. Kapal perang hitam benar-benar di bawah kendali fraksi elang. Biaya pembuatan kapal semacam itu terlalu besar, fraksi elang tidak akan pernah setuju untuk menghancurkannya. Jadi, penyerangnya pasti orang lain. Di sisi lain, saya pikir hanya ada sedikit yang mampu menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 untuk meluncurkan serangan. Tang Wulin mempertimbangkan sebelum dia berbicara, kita akan menunggu dan melihat. Jika konflik ini dipicu dengan sengaja untuk mempercepat dimulainya perang, pasti ada yang memperburuk keadaan dari belakang untuk mengintensifkan penyerangan secepatnya dan mengumpulkan kekuatan di depan umum. Sudahkah Anda berkomunikasi dengan kerajaan Bintang Luo dan Do Spirit? Kami harus memastikan apakah mereka yang melancarkan serangan lebih dulu. Long Yuxue berbicara dari samping, sulit untuk mengatakannya. Aku takut mereka tidak akan mengakuinya meskipun itu perbuatan mereka. Segera, tempat perlindungan bawah tanah tenggelam dalam keheningan yang dalam. Yuanen Yahui bertanya, Yang Mulia, apakah masalah ini akan memengaruhi rencana kami untuk pergi ke kerajaan Do Spirit? Zhang Xin mengangguk. Ini pasti akan terpengaruh. Pelabuhan sudah terkunci total. Meski kapal kita masih memiliki akses ke laut, kemungkinan besar kita akan ketahuan. Saya khawatir kita harus menunggu saat ini. Namun, jika kita terus menunda di sini sementara federasi bergegas berperang di sisi lain, mungkin tidak ada cukup waktu. Kecuali kalau... Tang Wulin menyipitkan matanya.
Kecuali jika kita dapat membuktikan bahwa serangan itu tidak terkait dengan kerajaan Bintang Luo dan Do Spirit dalam waktu singkat. Kami dapat mengalihkan perhatian publik dan federasi untuk membuktikan bahwa ini adalah tuduhan palsu. Yue Zhenyu berbicara dengan cemberut di wajahnya, identitas kami sudah sangat sensitif, jadi kami bahkan tidak bisa melakukan penyelidikan. Bagaimana kita akan melakukannya? Tang Wulin mondar-mandir di kamar. Dou Luo Zhangxin yang asmara juga cemberut. Semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi perubahan mendadak ini mungkin bisa menghancurkan semuanya dan membuat mereka tidak dapat menghentikan perang. Setelah beberapa lama, Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Long Yuxue. Identitas kita tidak bisa diungkapkan, tapi bagaimana jika kita melakukan ini atas nama unit Dewa Darah kita? Tentara Dewa Darah adalah kekuatan tempur rahasia yang hanya disadari oleh pejabat tinggi federasi. Namun, tentara Dewa Darah adalah tentara federal juga dan posisinya bahkan lebih tinggi dari pasukan lain dengan pangkat serupa. Kita harus mengambil resiko sekarang. Yuxue, silakan hubungi tentara dan minta bantuan mereka untuk bekerja dengan kami. Saya akan berdiskusi dengan Yang Mulia, Bright Mirror Dou Luo. Baik, sepertinya dia selalu mendukung permintaan Tang Wulin tanpa syarat. Dia segera setuju tanpa ragu-ragu sedikit pun dan menuju ke atas untuk menelepon. Tidak ada sinyal di ruang bawah tanah. Zhang Xin memandang Tang Wulin. Wulin, jangan terburu-buru melakukan sesuatu dengan gegabah. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, kami tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Kalau tidak, bencana seperti itu akan membuat usaha kita sia-sia. Kita harus menghentikan perang agar tidak dimulai terlalu dini. Apakah mereka tidak mencoba memperburuk situasi? Kemudian, kami akan memberi mereka sesuatu untuk mengalihkan perhatian mereka. Dibandingkan dengan kerajaan Bintang Luo dan Do Spirit, publik masih memiliki permusuhan paling besar untuk master jiwa jahat kultus Roh Kudus yang meluncurkan beberapa serangan. Kakak, apakah kamu punya bukti? Tanya Xie. Tang Wulin mengangkat bahu. Tidak peduli itu yang melakukan ini, mulai saat ini dan seterusnya, itu semua adalah kesalahan kultus Roh Kudus. Kami pasti akan menemukan bukti, terlepas dari mana asalnya dan apakah itu asli atau palsu. Mereka bukan satu-satunya yang mampu membuat tuduhan palsu. Setelah ledakan hebat, seluruh kota Skysia tenggelam dalam suasana yang mencekam. Warga sipil menolak meninggalkan rumah mereka. Bagi sebagian besar orang, ini adalah pertama kalinya mereka merasa seperti perang akan pecah kapan saja. Meski Issea Fleet selama ini selalu ditempatkan di Skysia City, mayoritas publik belum pernah merasakan perang yang mendekat sebelumnya. Ledakan dahsyat dan juga tsunami yang hampir melanda kota membuat mereka ketakutan. Bahkan semakin banyak orang yang memilih tetap tinggal di rumah untuk menonton berita menggunakan Seoul Television, sehingga bisa mengikuti perkembangan acara ini setiap saat. Menurut bukti yang telah ditemukan, serangan itu sangat mungkin berasal dari pasukan rahasia kerajaan Bintang Luo. Federasi mengutuk keras tindakan ini. Otoritas militer telah menyatakan niat mereka untuk mengambil tindakan pembalasan akut atas bukti yang sah. Berita tentang masalah ini datang tanpa henti. Selain tuduhan siapa pelaku penyerangan ini, ada juga analisis para ahli tentang kemungkinan perang, serta perbandingan kekuatan militer antara Federasi dan Kekaisaran Bintang Luo serta analisis urusan militer. Semua berita sepertinya mengirimkan satu sinyal tunggal, yaitu perang dapat dimulai kapan saja. Dibentuk kurang dari 6 bulan sebelumnya, Komando Gabungan Korps Angkatan Darat Issea didirikan setelah pemusatan Armada Nordsea, Armada Issea dan juga Armada Dewa Laut, yang menduduki peringkat pertama di Federasi, di kota Issea. Cakupan yurisdiksi Komando Gabungan termasuk 3 armada dan korps tentara tempat armada ini ditempatkan. Jumlah total tenaga kerja lebih dari 400.000 tentara. Yang disebut pasukan tentara hebat, dari seluruh Federasi Dou Luo memiliki total kekuatan angkatan laut 300.000. Di sisi lain, lebih dari setengah angkatan laut berkumpul di sini. Dapat dikatakan bahwa komando gabungan yang dibangun di Korps Angkatan Darat Issea memiliki yurisdiksi atas hampir setengah dari kekuatan militer seluruh federasi. Saat ini, komando gabungan benar-benar diam. Seorang lelaki tua dengan hidung menonjol, mata cekung, ekspresi tegas dan 3 bintang seorang jenderal di pundaknya duduk di kursi utama. Auranya sedalam jurang dan rasanya dia terlalu dalam untuk bisa dipahami. Suasana yang menindas di posko tersebut sebagian besar datang dari dirinya. Kelompok tentara yang duduk di kedua sisi meja panjang semuanya adalah perwira tinggi dengan bintang berkilauan di pundak mereka. Mereka yang memiliki pangkat militer mayor jenderal hanya dapat mengambil kursi paling inferior di meja dengan hormat.
Kedua orang yang duduk di dekat kursinya mirip dengannya, karena mereka berdua adalah jenderal. Meski demikian, meski memiliki pangkat militer yang sama, mereka tampak jauh lebih lemah saat membandingkan aura mereka. Menurut penunjukan militer Federasi Douluo, sang jenderal dianggap pangkat militer tertinggi yang tersedia selain Marsal Federal yang juga dianugerahi pangkat militer umum yang hebat. Di sisi lain, bahkan jabatan jenderal pun terbagi dalam pangkat yang berbeda sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tidak ada keraguan bahwa orang yang mampu duduk di kursi utama secara alami adalah perwira berpangkat tertinggi di militer. Pada hari ini, dia juga sosok yang tangguh yang mampu menciptakan gempa di 4 lautan besar di Federasi hanya dengan satu kep kakinya. Komandan tertinggi, menurut situasi saat ini, kami telah mempersempit penyerang menjadi mungkin dari militer kerajaan Bintang Luo. Kami sudah meluncurkan pengintai komprehensif untuk mencari setiap kemungkinan tersangka, kata jenderal yang duduk di kursi utama dengan hormat. Kekaisaran Bintang Luo, komandan tertinggi yang duduk di kursi utama memiliki ekspresi dingin dengan senyum mengejek di tatapannya. Tatapannya melewati para perwira militer yang duduk di kedua sisi meja panjang. Apakah kamu bodoh atau kamu menghina kecerdasanku? Selalu ada tujuan saat seseorang melakukan sesuatu. Fantastis. Mengapa Anda tidak mulai memberitahu kami apa alasan Kekaisaran Bintang Luo untuk meluncurkan serangan terhadap kami saat ini? Juga, apakah itu hanya kebetulan bahwa kapal perang yang ditargetkan hampir seluruhnya tidak berawak? Kalian semua sangat pandai membuat keputusan, bukan? Outsu, kapal perang itu milikmu. Katakan padaku. Komandan tertinggi sedang berbicara dengan salah satu jenderal yang duduk di kursi utama. Jenderal itu memiliki ekspresi yang sama tidak menyenangkan. Sebuah kapal perang hitam sangat mahal harganya. Biaya pembuatan kapal ini mencapai angka astronomi bahkan sebelum dipersenjatai sepenuhnya. Sebagai Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Laut Utara yang baru-baru ini diangkat, Jenderal Su Yang-yun, mantan Wakil Menteri Staf Militer Federal, suasana hatinya saat ini jelas sangat buruk. Investigasi menyeluruh. Kita harus menyelidiki dengan seksama. Kami akan menyelesaikannya dengan segala cara. Su Yang-yun langsung menamparkan meja. Komandan tertinggi memandangi wajahnya yang memerah dan mengangguk. Memang benar kamu perlu menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Pertama, kita akan mulai dengan memeriksa diri kita sendiri. Jenderal mana yang bertanggung jawab atas pasukan radar armada federal? Seorang jenderal besar yang duduk jauh di belakang berdiri, wajahnya sangat pucat saat dia memberi hormat. Melapor ke komandan tertinggi. Ini aku. Tangkap dia, kata komandan tertinggi dengan ekspresi tenang. Segera, dua tentara kekar masuk dari luar dan mengangkat tubuh mayor jenderal. Komandan tertinggi, aku tidak bersalah. Saya tidak ada hubungannya dengan ini. Mayor jenderal segera ketakutan karena dia sangat menyadari kemauan yang kuat dari panglima tertinggi ini. Semuanya akan berakhir jika dia ditangkap. Ketidakmampuan dan kelalaian. Dua kata ini cukup untuk meyakinkan Anda. Bawa dia pergi untuk diinterogasi. Komandan tertinggi menghukum pria ini hanya dengan beberapa komentar sederhana. Seketika, jenderal lainnya duduk tegak dan menegakkan punggung mereka. Banyak dari mereka berkeringat dan bahkan Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Laut Utara Su Yang-yun dengan wajah memerah sebelumnya memiliki perubahan raut wajah juga.